Welcome to my YouTube channel. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang aspek manajemen dan sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Aspek manajemen dan sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Aspek manajemen itu merupakan pencapaian sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dalam rangka pencapaian sesama atau tujuan suatu bisnis, tentunya melalui suatu manajemen yang meliputi 3 fungsi manajemen, yaitu yang pertama planning atau perencanaan usaha. Planning adalah unit kegiatan yang direncanakan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan suatu barang dan jasa yang diinginkan. Dan yang kedua, organizing atau pengorganisasian adalah pengaturan setelah adanya plan atau rencana. Dan yang ketiga, actuating atau pengarahan. Setelah melakukan perencanaan planning dan pengorganisasian atau organizing, maka selanjutnya adalah actuating atau pengarahan. Tahap-tahap pengembangan usaha, yaitu pengembangan usaha biasanya terdiri dari tahap-tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengkonsepsian proyek usaha, dan yang kedua perumusan proyek usaha, yang ketiga pemutusan ataupun pengesahan proyek usaha, yang keempat persiapan dan pembangunan proyek usaha, dan yang terakhir pelaksanaan usaha. Organisasi timbul karena yang pertama suatu pembagian kerja yang logikal, dan yang kedua suatu sistem koordinasi. Dalam melakukan organizing atau pengorganisasian ada 2 kegiatan penting yang dilakukan, yaitu yang pertama menentukan bentuk atau struktur organisasi perusahaan, dan yang kedua itu menentukan wewenang. Dan yang selanjutnya yaitu proses pengorganisasian. Menurut Samuel B. Cekra mengemukakan bahwa proses organizing meliputi 5 langkah pokok, yaitu yang pertama melaksanakan refleksi atau deep thought tentang rencana-rencana dan saran-saran. Dan yang kedua menetapkan tugas-tugas pokok. Yang ketiga membagi tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian subteks. Dan yang keempat mengalokasi sumber daya dan petunjuk untuk tugas bagian tertentu. Dan yang kelima, mengevaluasi hasil dari strategi pengorganisasian yang diimplementasikan. Ada aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Keuangan merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat keputusan-keputusan investasi. Pendanaan dan dividen. Keputusan investasi ditunjukkan untuk menghasilkan kebijakan yang berhubungan dengan yang pertama itu kebijakan pengalokasian sumber dana secara optimum, dan yang kedua kebijakan modal kerja, dan yang ketiga kebijakan investasi yang berdampak pada strategi perusahaan yang lebih luas atau merger dan akuisisi. Sumber dana dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama, internal. Internal yaitu dari laba ditahan atau retained earning. Dan yang kedua itu sumber eksternal, yaitu dalam bentuk utang dan menerbitkan saham. Keputusan dividen ditentukan dari jumlah keuangan perusahaan setelah pajak atau earning after tax. Dengan kata lain, semakin banyak jumlah laba ditahan, berarti semakin sedikit uang yang tersedia bagi pembayaran dividen. Yang selanjutnya, kebutuhan dana. Suatu aktivitas tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung dengan ketersediaan dana yang baik dan mencukupi.
Dalam menentukan besarnya dana yang akan diperlukan untuk menjalankan suatu aktivitas bisnis dibutuhkan suatu peramalan atau forecasting yang baik. Persamaan atau taksiran ini berbeda-beda untuk masing-masing jenis proyek. Misalnya, penentuan lokasi bisnis yang bergantung pada tanah. Studi keuangan akan memberikan pendalaman ke arah bagaimana dana akan dialokasikan. Secara umum, pengalokasian dana tersebut dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama aktiva tetap dan yang kedua modal kerja. Dan selanjutnya sumber pendanaan. Pendanaan adalah suatu indikator penting dalam mendeteksi apakah suatu bisnis dapat dijalankan atau tidak. Menurut Suratman, sumber dana dari modal asing adalah sumber dana yang didapatkan dari luar perusahaan atau kreditur yang tidak ikut memiliki perusahaan tersebut seperti bank, perusahaan leasing, dan lain sebagainya. Masalah yang sebenarnya pada akhirnya akan dibahas di dalam studi aspek keuangan itu sendiri. Perihal modal adalah bagaimana bisnis akan didanai baik dengan modal sendiri, modal asing, ataupun gabungan keduanya. Pembelanjaan hutang sebagai sumber pendanaan akan memiliki resiko atau risk berupa pembayaran bunga atau interest dan pengambilan repayment. Hutang yang membelanjai kegiatan perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang akan diharapkan dibayarkan kembali dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun, misalnya obligasi, hipotek, dan sebagainya. Hutang jangka panjang dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja ataupun membiayai aktiva tetap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.